Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Stephen Hiu. Saya Demis Romeda. Aku Bita. Saya Dinda Dawiyah. Saya Meliani Margareta. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Pendidikan Nasional pada saat ini akan memaparkan laporan hasil observasi kami mengenai standar operasional prosedur di lembaga pendidikan anak usia dini. Adapun materi yang akan kami sampaikan, yang pertama ada pentingnya standar operasional prosedur dalam pengelolaan lembaga pendidikan, lalu ada elemen inti dari standar operasional prosedur, lalu ada lembaga yang dibantu dalam penyusunan standar operasional prosedur, lalu ada proses validasi dan penyusunan standar operasional prosedur prioritas pada satuan lembaga yang di sini, lembaga ini adalah pendidikan anak usia dini. Lalu ada satu SOP terpilih yang akan dijelaskan keterkaitannya dengan 8 standar nasional pendidikan. Oke, dalam presentasi ini kami akan membahas peran penting sistem operasional standar atau yang biasa kita kenal dengan SOP dalam lembaga pendidikan dan mengapa SOP itu menjadi elemen krusial untuk mencapai keunggulan operasional. Nah, SOP ini berkontribusi secara signifikan dalam menjaga konsistensi dan kualitas di lembaga pendidikan. Dengan SOP yang baik, setiap anggota tim termasuk guru dan staf administrasi memiliki panduan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan tugas dengan benar. Ini membantu memastikan bahwa setiap tugas dan proses yang dilakukan dengan konsistensi yang tinggi, sehingga lembaga pendidikan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada siswa dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, SOP juga berdampak pada efisiensi operasional lembaga. Dengan memiliki prosedur yang terdokumentasi dengan baik, anggota tim dapat memahami dengan jelas langkah-langkah yang harus diambil dalam setiap situasi. Nah, hal tersebut itu bisa mengurangi kebingungan dan meminimalkan kesalahan. Ketika setiap orang mengetahui dengan pasti apa yang diharapkan dari mereka dan prosedur-prosedur yang harus diikuti, waktu dan sumber daya yang dapat digunakan dengan lebih efektif. Efisiensi ini berdampak positif pada produktivitas lembaga dan dapat membantu mengoptimalkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, SOP juga penting dalam memelihara kontinuitas pengelolaan lembaga. Ketika terjadi perubahan anggota tim atau tugas, SOP dapat berfungsi sebagai panduan yang konsisten untuk memastikan bahwa operasional lembaga tetap berjalan dengan baik. Dengan adanya SOP yang jelas, lembaga dapat menghindari gangguan yang dapat terjadi akibat kurangnya arahan atau informasi yang hilang. Ini juga bisa membantu mengurangi resiko kesalahan dan memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil itu selaras dengan visi dan misi lembaga. Dalam presentasi ini, kami akan membahas lebih lanjut mengenai elemen-elemen penting dalam pengembangan SOP yang efektif. Jadi ini merupakan elemen inti SOP secara umum, yaitu identifikasi dan deskripsi tugas, lalu ada langkah-langkah operasional, selanjutnya ada tanggung jawab, lalu ada peninjauan dan pembaruan. Adapun elemen SOP yang kami rancang sesuai dengan arahan Bapak Fadil Gufron dalam praktisi mengajar adalah yaitu ada judul SOP, selain itu ada deskripsi lingkup SOP, lalu ada aktivitas yang dilakukan dan siapa yang melakukan. Kelompok kami telah melakukan observasi di PAUD Al-Ikhlas di Jalan Haji Ten, Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung. Nah, untuk observasi sendiri dilakukan dengan metode wawancara dan diskusi dengan satu ketua yayasan PAUD Al-Ikhlas dan 2 guru. Selanjutnya akan membahas tentang 3 SOP tervalidasi yang dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini terdapat 3 SOP yang telah tervalidasi, di mana dari 6 SOP yang telah kami rancang, 3 SOP telah tervalidasi. Di antaranya SOP mengenai pelaksanaan kegiatan guru, SOP mengenai pembinaan peserta didik, SOP mengenai komunikasi dan kerjasama dengan orang tua atau wali murid. Pada tahap validasi dan penyusunan SOP prioritas pada satuan lembaga, langkah-langkah yang kami ambil meliputi identifikasi prioritas, konsultasi dengan tim terkait, pengumpulan informasi, penyusunan SOP, yang terakhir validasi dan revisi. Proses validasi standar operasional prosedur, di mana yang pertama kami lakukan adalah identifikasi prioritas. Identifikasi proses atau tugas yang kritis dan beresiko tinggi dalam lembaga pendidikan. Yang kami fokuskan upaya pada penyusunan standar operasional prosedur untuk proses-proses ini terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, kami melakukan konsultasi dengan tim terkait, di mana melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam proses tersebut,
seperti pengelola lembaga, staf, dan tenaga pendidik. Kami mendiskusikan kebutuhan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam standar operasional prosedur. Lalu selanjutnya kami mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi terkait proses yang akan di SOP-kan, identifikasi langkah-langkah yang sudah ada, dan evaluasi keefektifannya. Identifikasi masalah atau risiko yang mungkin muncul dan mencari solusi yang tepat untuk SOP selanjutnya. Selanjutnya, kami melakukan penyusunan SOP. Membuat dokumen SOP yang jelas dan terstruktur merupakan tujuan utama dari tugas kami. Deskripsikan setiap langkah operasional dengan detail, gunakan bahasa yang mudah dipahami, dan sertakan contoh atau ilustrasi jika diperlukan. Yang kami pastikan, standar operasional prosedur sesuai dengan kebijakan dan aturan dari lembaga tersebut. Yang terakhir merupakan validasi dan revisi. Kami membagikan draft standar operasional prosedur kepada anggota tim terkait untuk validasi dan mendapatkan umpan balik. Evaluasi kembali SOP berdasarkan masukan yang diberikan dan lakukan perbaikan ataupun revisi jika diperlukan. Pastikan SOP akurat, relevan, dan dapat diikuti dengan mudah oleh semua pihak terkait. Selanjutnya, ketika 3 SOP yang sudah tervalidasi tadi akan dipilih satu dari 3 SOP tersebut yang paling membantu, yaitu SOP tentang pelaksanaan kegiatan guru. Nah, itu adalah SOP yang paling membantu berdasarkan hasil diskusi dari kepala yayasan dan 2 guru. Salah satu alasan mengapa SOP tentang pelaksanaan kegiatan guru itu paling membantu, karena SOP membantu guru dalam mengatur tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih efisien. Dengan adanya panduan yang jelas, guru dapat menghemat waktu dan upaya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Hal ini memungkinkan mereka untuk fokus pada kualitas pengajaran dan interaksi dengan anak-anak, sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selanjutnya, keterkaitan SOP yang terpilih dengan 8 SNP yaitu Standar Nasional Pendidikan. Tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa satu SOP yang terpilih dan paling membantu adalah SOP tentang pelaksanaan kegiatan guru. Sedangkan 8 standar nasional pendidikan yaitu yang pertama ada standar kompetensi lulusan, yang kedua ada standar isi, 3 standar proses, 4 standar penilaian pendidikan, 5 standar tenaga pendidikan, yang ke-6 standar sarana dan prasarana, yang ke-7 standar pengelolaan, dan yang ke-8 standar pembiayaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterkaitan SOP pelaksanaan kegiatan guru dengan 8 SNP atau Standar Nasional Pendidikan itu yang pertama adalah Standar Kompetensi Lulusan atau SKL, yaitu SOP pelaksanaan kegiatan guru harus mencerminkan upaya untuk mencapai kompetensi lulusan yang ditetapkan dalam SKL. Guru perlu mengikuti prosedur yang memastikan siswa mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah standar isi, yaitu SOP tentang pelaksanaan kegiatan guru harus mencerminkan penggunaan materi ajar yang sesuai dengan standar isi yang ditetapkan. Guru harus merancang dan menyusun kegiatan pembelajaran yang mencakup materi yang relevan dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, yaitu standar proses. SOP pelaksanaan kegiatan guru harus mencerminkan proses pembelajaran yang sesuai dengan standar proses. Guru perlu menggunakan pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Poin keempat yaitu standar penilaian pendidikan, yaitu SOP pelaksanaan kegiatan guru harus mencerminkan prosedur penilaian yang sesuai dengan standar penilaian pendidikan. Guru perlu menggunakan instrumen penilaian yang valid dan reliable untuk mengevaluasi pencapaian siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Poin kelima yaitu ada standar tenaga pendidikan, yaitu SOP pelaksanaan kegiatan guru harus mencerminkan pengembangan kompetensi dan profesionalisme guru sesuai dengan standar tenaga pendidikan. Guru perlu mengikuti kegiatan pengembangan profesional seperti pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Selanjutnya, poin ke-6 yaitu ada standar sarana dan prasarana, yaitu SOP pelaksanaan kegiatan guru harus mencerminkan penggunaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Guru perlu memastikan bahwa lingkungan pembelajaran
dan fasilitas yang digunakan memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan yang ditetapkan. Yang ketujuh, yaitu ada standar pengelolaan, yaitu SOP pelaksanaan kegiatan guru harus mencerminkan pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan standar pengelolaan. Guru perlu melaksanakan tugas administratif, melibatkan siswa dan orang tua, serta berkolaborasi dengan pihak terkait untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu poin ke-8, yaitu ada standar pembiayaan, yaitu SOP pelaksanaan kegiatan guru harus mencerminkan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien sesuai dengan standar pembiayaan yang ditetapkan. Guru perlu mengelola penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya dengan bijaksana agar dapat mendukung kegiatan pembelajaran yang optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah dokumentasinya.